Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Ilmevi Arkan. Saya dari kampus Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Nomor NIM saya 320, tiga nomor terakhir NIM saya 320. Saya kelas TI I23. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang priority scheduler atau penjadwalan prioritas. Mari kita lanjut. Priority scheduler. Penjadwalan berprioritas merupakan algoritma penjadwalan dalam sistem operasi yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses dalam algoritma ini memiliki nilai prioritasnya masing-masing. Tipe-tipe karakteristik prioritasnya ada 5, yaitu yang pertama time limit, kedua ada memory requirement, ketiga file access, keempat ada perbandingan antara input atau output burst dengan CPU burst, dan yang terakhir tingkat kepentingan proses. Jadi tipe-tipe ini atau karakteristik di bawah ini merupakan karakteristik yang dapat menentukan seberapa penting atau seberapa prioritasnya sebuah proses yang akan dilakukan oleh CPU. Jadi jika sebuah proses memiliki time limit yang lebih kecil atau lebih sebentar, maka itu akan diprioritaskan, atau memory requirement-nya lebih besar atau lebih kecil akan mempengaruhi level atau tingkatan prioritas dari proses tersebut. Lalu ada juga dua nilai prioritas. Ada dua, yaitu statis dan dinamis. Untuk statis yaitu prioritas yang tak dapat berubah, mudah diimplementasikan dan mempunyai overhead yang relatif kecil. Jadi statis ini dia memiliki overhead yang relatif kecil dari jika dibandingkan dengan dinamis. Namun, statis ini memiliki kekurangan, yaitu penjadwalan prioritas statis tidak tanggap perubahan yang memungkinkan menghendaki penyesuaian prioritas. Jadi, statis ini karena dia tak dapat diubah, dia tidak tanggap atau tidak up to date dalam perubahan yang dapat mengubah penyesuaian prioritas. Lalu yang kedua ada dinamis. Prioritas dinamis ini prioritas yang dapat berubah statusnya. Jadi tergantung pada kondisi tersebut. Dapat menyesuaikan nilai prioritasnya ke nilai yang lebih tepat sesuai lingkungan. Jadi jika ada prioritas yang mungkin harus dijalankan bersamaan, maka dia dapat menyesuaikan diri. Mungkin dapat mengecilkan RAM atau menambah time setnya, seperti itu. Namun ada kekurangan dari dinamis. Implementasi mekanisme prioritas dinamis lebih kompleks dan mempunyai overhead yang lebih besar dibandingkan mekanisme prioritas statis. Jadi setiap nilai prioritas yang ada memiliki nilai plus dan nilai minusnya. Seperti statis tadi, dia tipe prioritas yang tidak dapat diubah. Namun karena dia tidak dapat diubah, jadi dia tidak dapat digeserkan sekalinya dia sedang diproses oleh prosesor atau CPU. Lain kata dengan dinamis, dinamis tentu dapat diubah tergantung dengan kondisi yang ada. Lalu selanjutnya ada tipe dari prioritas penjadwalan prioritas. Yang satu ada preemptif, yang pertama preemptif. Pada preemptif, jika suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut diberhentikan. Lalu, CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Jadi, metode preemptif ini akan benar-benar mendahulukan proses yang diprioritaskan. Jadi jika sebuah proses prioritas datang, maka semua yang dilakukan oleh prosesor harus dihentikan hanya untuk melakukan atau menyelesaikan proses preemptif satu ini.
Jadi dia akan mengalihkan atau komputer akan mengalihkan semua resource-nya, baik itu dari CPU, RAM, atau yang lainnya untuk menyelesaikan proses satu ini. Lalu yang kedua ada non-preemptive. Pada non-preemptive sendiri, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di dalam QW atau antrian. Jadi, dengan metode non-preemptive ini, mereka tidak akan menghentikan proses yang sedang berjalan. Jadi, resource atau komputer tetap dapat menjalankan proses yang sedang dijalankan. Namun, yang prioritasnya lebih tinggi akan diletakkan pada barisan yang paling terdepan. Jadi, prioritas paling tinggi akan segera dilaksanakan tepat setelah proses yang sedang dijalankan selesai. Lalu keunggulan dari uh, priority scheduling ini adalah dapat memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai maksimasi suatu kriteria yang diterapkan. Algoritma ini dapat dikombinasikan yaitu dengan mengelompokkan proses-proses menjadi kelas-kelas prioritas. Jadi keunggulannya dapat menyelesaikan kasus-kasus atau proses-proses yang dapat diprioritaskan. Jadi mungkin ada beberapa proses yang harus diselesaikan sesegera mungkin dan tidak dapat ditunggu, maka kita bisa mengaplikasikan priority scheduling ini kepada proses-proses tersebut agar diselesaikan terlebih dahulu. Bayangkan jika kalian sedang mengunduh atau mendownload tugas dan misal ada dua tugas. Tugas pertama deadline-nya malam ini dan tugas kedua deadline-nya besok. Dan keduanya file yang di-download itu memiliki ukuran yang sangat besar. Jadi membutuhkan proses yang sangat lama untuk diunduh. Maka kalian dapat menggunakan algoritma kelas-kelas prioritas pada downloadan tersebut. Kalian dapat mendownload file yang sangat kalian perlukan untuk malam ini atau file tugas yang deadline-nya paling cepat atau yang paling segera datang daripada file downloadan tugas yang deadline-nya masih menunggu harian. Tapi tentu saja priority scheduling memiliki kelemahan sendiri, yaitu dapat terjadi indefinite blocking atau starvation, yaitu ketika suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Solusi dari permasalahan ini adalah aging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam antrian secara bertahap. Jadi kelemahannya adalah jika proses dengan prioritas yang rendah sedang menunggu dan namun komputer terus kedatangan proses yang prioritasnya lebih tinggi, maka akan terjadi starvation atau indefinite blocking, yaitu proses yang dengan prioritas rendah tersebut tidak akan diselesaikan, tidak dapat diproses sesegera mungkin karena komputer akan menyelesaikan proses dengan prioritas yang lebih tinggi terlebih dahulu. Karena dari itu dibuatlah solusi dari permasalahan itu ya yang disebut aging atau prioritas dari proses tersebut dapat dinaikkan atau tingkatan prioritas dari proses yang sedang menunggu dapat dinaikkan tergantung dengan waktu dia menunggu. Lalu contoh penjadwalan berprioritas. Proses yang memiliki sangat banyak operasi masukan atau keluaran, kebanyakan waktu proses untuk menunggu selesainya operasi masukan atau keluaran. Proses demikian disebut input-output bound process. Proses-proses ini dapat diberi prioritas sangat tinggi, sehingga begitu proses-proses memerlukan pemrosesan, sesegera mungkin diberikan dan diproses akan segera memulai permintaan masukan atau keluaran berikutnya, sehingga menyebabkan proses blok menunggu selesainya operasi masukan atau keluaran. Dengan demikian, pemrosesan segera dialihkan, dapat dipergunakan oleh proses lain tanpa mengganggu proses input atau output bound. Proses input dan atau output bound berjalan paralel bersama dengan proses lain yang benar-benar memerlukan pemrosesan. Jadi, contohnya itu seperti ini.
ketika terdapat banyak proses dan terdapat beberapa prioritas dari proses-proses tersebut, maka dapat dialihkan atau diberhentikan, dan prioritas yang di bawahnya dapat menunggu terlebih dahulu. Lalu ini contoh perhitungan dari priority scheduling. Di sini kita bisa lihat bahwa P1 memiliki burst time yang kecil, priority-nya 3, dan arrival time-nya 0. Karena arrival time-nya dia 0, maka dia dapat langsung dijalankan. Lalu di sini komputer akan menjalankan P3 dengan priority yang levelnya sama seperti P1. Di sini kita bisa lihat P3 memiliki priority 3 sama seperti P1. Lalu dijalankan P6. Kita bisa lihat di sini P6 memiliki priority yang tepat di atas P1 dan P3, yaitu priority 4. Meskipun memiliki arrival burst time yang lebih panjang atau lebih lama, karena kita mendahulukan prioritas, maka patokan yang kita lihat adalah priority. Lalu setelah P6 terdapat P4. P4 memiliki priority level di atas P6, yaitu priority 5. Karena itu P4 akan dijalankan tepat setelah P6 selesai dijalankan. Lalu akan dijalankan P2. Meskipun P2 proses 2 itu ada setelah P1, tapi karena priority levelnya merupakan level 6, maka dia akan dijalankan setelah P4. Jadi kedatangan proses ini tidak menentukan seberapa cepat atau kapan dia akan diproses, namun priority levelnya yang akan menentukan. Lalu setelah P2 ada P5 dengan priority level 7. Lalu setelah P5 ada P7. P7 memiliki priority paling akhir atau paling besar, yaitu 10. Jadi burst time mereka tidak berurutan, namun priority mereka berurutan. Dan arrival time mereka juga berurutan. Bisa kita lihat P1 ini memiliki arrival time kosong karena dia tidak perlu menunggu lama atau tidak perlu menunggu sama sekali, karena prosesor akan langsung memproses P1 karena dia memiliki priority level paling tinggi. Lalu selanjutnya ada P3 dengan arrival time 1 karena dia datang di saat yang kedua. Lalu di sini kita bisa lihat dia menunggu sebanyak 3 karena P1 membutuhkan waktu proses sebanyak 3. Lalu P6 memiliki arrival time 5 dan P3 memerlukan waktu untuk diproses 7. Lalu ada P4 dengan arrival time 4 dan waktu menunggu 11. Lalu ada juga P2 dengan arrival time 2 dan waktu tunggu 13. Jadi arrival time ini saat mereka datang. Bisa kita lihat di sini waktu datangnya adalah P1, P3, P2, P4, P5, P6, P5 dan P7. Namun karena kita mendahulukan priority, jadi mereka bisa dibilang teracak. Meskipun P2 datang ketiga, tapi dia diproses di barisan ke 1, 2, 3, 4, 5. Dan P3, P6, dan P4 mendahului P2. Jadi kurang lebih seperti itulah contoh dari priority scheduling algorithm. Mungkin contoh dalam dunia aslinya seperti tentara. Saat tentara melakukan semacam acara, tentara dengan
pangkat terendah tidak mungkin duduk terlebih dahulu, tapi mereka menunggu jenderal-jenderal yang di atas mereka, yang memiliki pangkat di atas mereka, untuk duduk terlebih dahulu. Mungkin itu dapat menunjukkan sebuah respect terhadap pangkat yang di atas mereka, ataupun yang lain. Ataupun kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari, seperti saat kita menggunakan KRL ataupun kendaraan umum. Dalam kereta KRL, MRT atau LRT, ada posisi di mana kita harus berdiri dan ada posisi di mana kita harus duduk. Dan tentu ada kasus-kasus prioritas di sana, seperti ibu hamil, lansia, orang disabilitas atau sedang sakit, dan sebagainya. Orang-orang tersebut memiliki prioritas yang tinggi di atas kita. Jadi, ketika kita sedang dalam kendaraan umum dan kita dalam posisi duduk, ketika kita melihat ada ibu hamil, lansia, ataupun orang yang terluka atau disabilitas, maka kita harus memberikan tempat duduk kita untuk mereka. Karena mereka adalah prioritas dalam lingkup umum. Jadi mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.